Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 35. Cerita berlanjut. Setelah berbincang, ia menyuruh pelayan untuk mengirim pesan. Akan diadakan pertemuan dadakan siang hari ini. Dengan gercep, ia langsung menangani dan mengatur semuanya. Singkat cerita, dalam pertemuan, Demon Empress memberikan hadiah pada keluarga yang telah setia, dan untuk para pengkhianat yang masih tersisa menerima hukuman. Selama periode ini, serta keluarga lainnya diberi segel budak, agar mereka tidak berkhianat seumur hidup. Jika tidak, mereka akan mati. Sedangkan Duke Ming berhasil kabur. Semua yang dibawa pimpinan keluarga Huai telah dihabisi. Sejak saat itu, benua Elixir Demon Lord pertama kalinya berada dalam kedamaian setelah 100 tahun. Dan Yunce tampak tidak terlibat dalam semua ini, karena ia menutup diri dengan menyibukkan diri meracik pil. Pada akhirnya dia mengalami kegagalan, lagi dan lagi, hingga ruangan obat hancur. Tapi Yunce sama sekali tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Melalui kegigihan selama setengah bulan, ia mempunyai kepercayaan yang tinggi. Mungkin saja bisa berhasil. Dan benar adanya tuku tersebut mengeluarkan pil begitu banyak. Melihat bahagianya Yunce menangkap pil, ia sudah membayangkan akan menjadi orang kaya. Scene berpindah. Diperlihatkan mereka mengadakan rapat, sedang membahas lamaran Yun Xiao dan pernikahan Yunce. Secara tiba-tiba ada yang mendobrak pintu, membuat mereka tersentak. Yaps, itu perbuatan Yunce yang sedang bersemangat membawa sebuah karung besar. Di saat ditunjukkan isinya, ayah beserta kakaknya kaget bukan main, karena pil ini sudah berada di Tyrannical. Apalagi jika Bao King mendengarnya, mungkin dia akan bunuh diri. Sedangkan klan mereka perlu berlatih selama 50 tahun, baru bisa menghasilkan satu butir. Pencapaian yang begitu besar membuat mereka berdua bangga akan hal itu. Malam hari pun tiba. Di malam yang gelap ini, Yunce dan Permaisuri sedang berbincang. Pertemuan kali ini ia pamit akan kembali ke Profesor K kontinen, karena Yunce sudah lama menghilang selama 3 tahun. Pasti keluarga di sana merindukannya. Permaisuri iblis bersedih dengan kepergiannya. Namun Yunce memberikan ciuman kejutan. Oke. Keesokan harinya, kota Demon Imperial City diperlihatkan Permaisuri iblis membawa rombongannya mendatangi ke kediaman keluarga Yun. Secara pribadi ia melamar Yunce. Singkat cerita, 3 hari kemudian adalah pernikahan besar Yunce dan Demon Empress. Seluruh negeri terkejut akan hal itu. Sejak saat itu, keluarga Yun memiliki kedudukan sendiri di Elixir Demon Realm. Mereka melihat hari ini hari yang penuh bahagia. Akan tetapi itu berbeda. Apa yang dirasakan Yunce saat ini, ia sudah tak kuat mengimbangi permainan Permaisuri iblis. Segala cara telah ia lakukan agar berhenti sejenak. Namun Permaisuri iblis ingin melanjutkan 10 roda lagi, hingga Yunce mencapai batasnya. Dengan kesempatan tersebut, Yunce tak menyiakannya. Ia kabur sambil berteriak meminta tolong. Sesampainya di halaman keluarganya, Yunce berjalan tertatih-tatih. Kebetulan sekali di situ ada ayahnya dan tertua. Ia menghampiri dan langsung meminum, menghilangkan dahaga. Akhirnya aku bisa bernafas juga. Sontak mereka tertawa. Apa yang dikata Yunce, mereka sudah paham. Kebetulan sekali Yunce sudah datang. Tak perlu repot-repot ke sana lagi. Langsung saja tetua YTL mengatakan bahwa keluarganya telah diberikan hadiah oleh Permaisuri iblis. Setelah menghitung sekilas, dari pedang saja ada 1000 lebih, di antaranya kelas atas. Selain itu ada 7 pedang Tyrannical Mystic. Mendengar hal tersebut, Hoon cukup senang bisa makan enak. Kalau begitu, Yunce mengambil bagian semua pedang untuknya. Sisanya diserahkan mereka, biar diatur sendiri. Waitia mengingatkan Yunce agar jangan menyesal. Tentu saja Yunce tidak menyesal sama sekali. Saat dibuka ruangan penyimpanan, dan mana saja hadiah yang diterima begitu banyak, seperti gunung. Yunce sangat menyesali perkataannya. Hari kepergian Yunce pun tiba. Dengan memakai pakaian yang rapi, tak lupa ia mengucapkan perpisahan kepada istrinya. Di balik tirai Permaisuri iblis mencoba untuk tegar, meskipun dia meneteskan air mata. Sementara ke kediaman keluarga Yun, kini keluarganya sudah berkumpul mengatakan kepergiannya. Sebagai keluarganya, mereka memberikan saran yang baik. Tapi di situ ada satu orang yang kurang, yaitu Yun Xiao. Tiba-tiba ada teriakan yang keras memintanya menunggu. Yaps, benar sekali, itu Yun Xiao dan Kiki. Yun Xiao meminta agar membawanya beserta Kiki pergi ke Profesor K kontinen.
Ia hanya ingin pulang untuk melihat kampung halaman ayah kandungnya. Namun Number One datang. Karena ayahnya cemas akan kepergian putrinya, maka dia mengutus anak pertamanya untuk menjaga adiknya. Tentu saja dengan senang hati Yunce menerimanya. Waktunya sudah tiba untuk berangkat. Dengan menjadikan jari, Primordial Proven Art muncul dari langit. Mereka terkejut setelah melihat Primordial Proven Art begitu besar. Mereka yang masih tercengang, Yunce menyuruh bersiap untuk berangkat. Shin berpindah ke tempat Blue Wen. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Yunce melihat kota Blue Wen penuh kehancuran. Keadaan begitu buruk, pertempuran ada di mana-mana, memporak-porandakan seisi kota. Apalagi mayat tergeletak di seluruh medan perang. Akibatnya korban meninggal tak terhitung jumlahnya. Tak jauh dari tempat Yunce berada, terlihat pertempuran masih berlangsung, yang dibarengi kemunculan Phoenix Order dari sekte Phoenix Empire. Segera Yunce mengendalikan Primordial Proven Art, maju dengan kecepatan penuh ke tempat tersebut. Ternyata pertarungan barusan dihasilkan dari Ratu Chang Yue atau Suiruo menghadapi sekte Phoenix Empire. Ia sudah menghabisi pasukan lawan dan datang lagi musuh dengan membawa pasukan 300.000 orang. Sementara prajurit Chang Yue tersisa 2 orang. Demi melindungi sang ratu, mereka menyerang duluan. Namun naasnya mereka tewas seketika dengan sekali tebasan. Komandan lawan mencoba memprovokasi Chang Yue. Chang Yue sendiri bangun dari keterpurukan sambil menggenggam pedang di tangannya. Ia bergerak maju ke arah musuh. Di saat sudah menyerang, pedang Chang Yue ditahan dengan 2 jari. Dilanjut serangan tenaga dalam, sehingga Chang Yue menerima dampaknya, hingga terpental ke belakang menghantam tembok dengan kerasnya. Chang Yue dibuat tak berdaya untuk melawan. Di ambang keputusasaannya, Komandan sekte Phoenix sudah merasa sangat senang dengan menumbangkan kerajaan Blue Wen. Ada tiba balik yang sudah menanti di sekte Phoenix-nya. Ceplum. Secara tiba-tiba ada ledakan besar dari belakang. Yaps, itu Primordial Proven Art mendarat tepat di tumpukan manusia. Akibatnya semua orang tewas tanpa kecuali. Kini tinggal komandan yang masih tersisa. Tak mau melewatkan, Yunce membunuhnya. Setelah itu ia menghampiri istrinya. Akan tetapi Chang Yue kaget. Ia tak menyangka suaminya masih hidup. Ia memastikan bahwa suaminya masih benar-benar hidup. Dirasa sudah mencapai batasnya, Chang Yue hilang kesadaran. Dengan cekatan Yunce menangkapnya. Di sini Chang Yue menceritakan apa yang sedang terjadi. Setelah Yunce meninggalkannya, mendengar penjelasan dari istrinya, amarah Yunce sudah tak terbendung lagi. Kini musuh mulai datang lagi. Lalu Yunce membawa istrinya menjauh dari area pertempuran ke Primordial Proven Art. Karena mereka tidak tahu bahwa Yunce masih hidup, para tetua sekte Phoenix meminta pertanggungjawaban kepada Yunce yang telah merenggut nyawa 300 orang. Namun Yunce memotong pembicaraannya. Jika bukan sekte Phoenix yang memulai duluan, tak ada peperangan. Mereka tak terima diceramai seorang bocah. Jadinya salah satu dari mereka memberi pelajaran kepada Yunce. Di hadapan Yunce, serangan tersebut bukan apa-apa. Dengan mudah menghalaunya. Sekarang giliran Yunce menyerang. Ia melesat ke arah lawan. Satu persatu dari mereka terbantai. Dilanjut mengeluarkan Phoenix Spirit, dikumpulkan api Golden Crow, dan dilepaskan serangan. Di sisi lain mereka panik. Dengan segera bekerjasama membentuk arai. Akan tetapi arai tersebut tak kuat menahan serangan Yunce. Alhasil mereka binasa. Ternyata masih ada satu orang yang masih selamat. Dia ketakutan setelah melihat kengerian Yunce. Tapi Yunce membiarkannya. Setelah pertarungan selesai, Yunce membawa saudaranya untuk kembali ke istana Blue Wen. Shin berpindah ke kediaman sekte Phoenix Empire. Orang yang selamat dari kebrutalan Yunce sebelumnya telah melaporkan kepada pemimpin Phoenix. Ia kesal menerima laporan bahwa 300.000 pasukannya sudah mati. Bahkan ratusan tetua yang memimpin juga telah menjadi abu. Karena hal tersebut, ia menyuruh 11 tetua untuk memimpin dan mengarahkan 100.000 pasukan elit agar pergi mencari tahu siapa yang menghalangi jalannya. Perintah pun dilaksanakan. Balik lagi ke kediaman Blue Wen. Untuk saat ini kondisi Chang Yue agak membaik. Tinggal beristirahat beberapa hari saja. Dubrak. Suara yang ditimbulkan dari Number One yang tergesa-gesa menyampaikan pesan darurat bahwa tulisan tersebut berisi sekte Frozen Cloud dalam bahaya. Karena Yunce mempunyai hubungan baik dengan sekte itu, maka ia akan pergi. Dan untuk yang ada di sini, Yunce menyerahkan semua pada mereka. Setelah itu Yunce pergi. Lalu kita dibawa ke istana Frozen Cloud. Ternyata di sana sedang terjadi penyerangan
oleh Sekte Summon Divine. Mereka membombardir pertahanan Sekte Frozen Cloud. Tentu saja area tersebut semakin rusak, retakan di mana-mana. Apalagi mereka kembali menyerang. Dan duar! Area itu hancur. Salah satu orang dari Sekte Summon Divine melesat ke arah kerumunan murid Sekte Frozen Cloud yang mengincar Master dan menjekiknya. Meskipun ditodongkan senjata, orang ini tak takut sedikit pun. Namun dengan mengeluarkan aura bisa menjatuhkan beberapa murid. Orang ini menekan Yuxian agar mengatakan di mana King Yue. Walaupun Su Yiyan sudah mengatakan King Yue tak berada di sini, akan tetapi orang ini tak mempercayainya. Orang ini sedikit mengancam. Namun ada aura bahaya di belakangnya. Ternyata itu adalah Yunce yang sedang menodongkan pedangnya. Tak bisa dipungkiri, orang ini melawan. Mencoba mematahkan pedang Yunce. Hasilnya tak berdampak apapun terhadap Yunce. Ia kesal merasa dibermainkan. Lalu orang ini ingin menyerang. Sialnya jarinya terpotong oleh serangan cepat Yunce. Setelah itu Yunce menanyakan kenapa mencari King Yue. Tapi tanggapan dia malah menggetak Yunce. Merasa tak dapat menggali informasi dari orang ini, Yunce menebasnya. Karena mengetahui seniornya telah tewas, para junior mencoba kabur. Akan tetapi kecepatan Yunce lebih cepat dari mereka. Alhasil mereka dihadang. Karena tak bisa kabur, mereka mengadakan latar belakang Summon Divine agar dilepaskan. Mereka mengira Yunce akan takut pada identitas mereka. Namun sayangnya itu tak berlaku bagi Yunce yang melesat ke arah mereka. Satu persatu dari mereka terbantai. Kini tinggal menyisakan satu orang saja. Dibuat interogasi. Kemudian Yunce menyalurkan Proven Handle. Orang ini kesadarannya terpengaruh oleh Proven Handle. Pertanyaan Yunce masih sama. Dijelaskan bahwa Tuan Muda mendapat informasi dari salah satu tetua Heavenly Sword. Jika King Yue memiliki tubuh misterius, tentu itu bisa dimanfaatkan sebagai tungku kultivasi. Mengetahui isinya akan dimanfaatkan sebagai tungku kultivasi yang sangat marah. Di saat menggali informasi, orang ini mati dengan sendirinya. Dan Yunce akan menyelesaikan balas dendam pada Summon yang telah lama terpendam. Sedangkan tubuh Su Yiyan secara mendadak lemas. Saat Yunce ingin memeriksa kondisinya, tapi dia menolak. Itu sudah tak ada gunanya lagi. Beberapa hari yang lalu, agar King Yue bisa pergi dengan selamat, Pasar Agung tanpa ragu menghabiskan seluruh sumber kehidupannya untuk mengaktifkan formasi spesial kuno. Namun ternyata itu masih belum cukup. Jadi ia pun menghabiskan 80% kehidupan untuk menyelesaikan prosesnya. Ditambah lagi penyerangan dari Sekte Summon barusan menyerang garis kehidupannya dengan energi mendalam. Dengan begini masa hidupnya semakin terkikis. Oleh sebab itu Su Yiyan menyerahkan kristal Frozen Cloud Immortal kepada Yunce. Itu artinya mulai hari ini Yunce menjadi penguasa baru Sekte Frozen Cloud. Akan tetapi Yunce tak bisa menerima secara tiba-tiba seperti ini. Dengan sedikit paksaan oleh Su Yiyan, para murid serentak sujud memohon kepada Yunce. Apa boleh buat, Yunce menerimanya. Sejak saat itu dalam situasi genting, Yunce dinobatkan sebagai ketua. Salah satunya pria dalam sejarah istana Frozen Cloud. Diperlihatkan suara teriakan meminta tolong. Dan ternyata Tuan Muda Han terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi buruk. Dirinya merasakan jejak jiwa dan takdir. Rupanya Yunce masih hidup. Tuan Muda Han bergegas keluar. Diperlihatkan halaman aula suci Summon. Tuan Muda Han mengutus beberapa tetua untuk mengikutinya. Dan satu lagi menyiapkan Secret Art secepatnya. Dikatakan Secret Art adalah batera kapal. Di waktu bersamaan diperlihatkan seorang pemuda sedang berkultivasi di puncak tertinggi. Ya, itu Yuamba. Pada akhirnya ia naik tingkat ke ranah software mistik tingkat 6. Tak lama terjadi fluktuasi di langit. Kemunculan batera dari Gate yang dikendari seseorang. Kemungkinan besar orang ini kenal Yuamba. Dengan meminjamkan batera untuk kepergiannya. Dan benar saja Yuamba memberi hormat kepada Holy Emperor. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih. Setelah itu dirinya pergi menggunakan batera. Scene berganti, kota Bluwen. Terdapat beberapa burung yang sedang mengintai ke dalam kerajaan Bluwen. Itu mata-mata dari Sekte Phoenix Empire. Dengan mengetahui apa saja di dalam, komandan tersebut memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Sedangkan Number One menunjukkan keberanian di hadapan mereka. Pasukan yang sedang menyerang sebagian besar diratakan dengan serangan panahnya. Pihak lawan dibuat panik. Sementara Yuxia masih ragu-ragu untuk membunuh. Sedikit diberi nasihat kakak iparnya, ia mengerti harus melakukan apa. Yuxia menerjang ke arah mereka, membantai satu persatu dari mereka. Komandan lawan tidak membiarkan pasukannya tewas begitu saja.
Ia pun bergerak maju, menghentikan keburutan Yu Xiao. Tapi Yu Xiao lengah akan serang lawan, alhasil terpecah menjadi dua. Dengan membunuh Yu Xiao, dia sudah besar kepala. Tak bisa dipercaya, ternyata itu sebuah bayangan, mengakibatkan dirinya lengah sehingga ia menerima serangan kejutan dari Yu Xiao. Dengan tewasnya komandannya di hadapan Yu Xiao dan Number One, pasukan Sekte Phoenix merasa seolah-olah semut yang terperangkap kematian. Kini tinggal menunggu ajalnya. Tak berselang lama, pada akhirnya pertarungan pun selesai. Dalam pertempuran kali ini tidak ada satupun dari 100 prajurit Phoenix yang selamat, apalagi menginjakkan setengah kakinya ke kota Blue Wen. Sekarang kerajaan Blue Wen kembali aman. Scene berpindah, masih di wilayah Blue Wen, kota Suzhou. Pada saat Yuama mendatangi tempat tersebut, ternyata sudah dikuasai Sekte Phoenix Empire. Mereka malah mencoba memprovokasi Yuama, membuat Yuama mengamuk sejadi-jadinya, seakan tubuhnya dikelilingi api. Lalu Yuama melancarkan aksinya, bergerak maju menghancurkan benteng di depannya. Akibatnya memporak-porandakan benteng pertahanan, dilanjut menjatuhkan Bahtera di tengah kerumunan mereka, menyebabkan tidak ada satupun yang hidup. Berpindah lagi ke tempat istana Frozen Cloud. Nampak Yunce yang sedang bersantai-santai, dikejutkan dengan kemunculan Jasmine, bahwa kedatangan kemari ini memberikan informasi yang penting. Dia menyuruh Yunce untuk lari sejauh mungkin, karena ada bahaya yang akan datang. Jadi di dalam tubuh orang sebelumnya telah ditanamkan tanda. Jika seseorang mencoba menelusuri jejak ingatan, maka Sekte Summon Defense mengetahui keberadaan Yunce. Dari dugaan Jasmine, sepertinya Summon Defense akan tiba dalam waktu 2 jam. Yunce hanya punya waktu 2 jam untuk lari. Kali ini pasti Sekte Summon Defense membawa orang hebat. Tapi masalahnya ada beberapa orang yang datang. Namun tidak peduli berapa banyak yang datang, Yunce tak mampu melawan mereka. Lagi pula Yunce harus melindungi murid Frozen Cloud. Pastinya Yunce sangat sibuk. Jika masalah sudah seperti ini, Yunce tak lari dari sini. Ia bertekad akan melindungi murid Frozen Cloud. Terlebih lagi 2 jam sudah cukup bagi Yunce. Ia sudah memberikan sesuatu, tinggal membatalkan saja dulu. Entah itu berhasil atau tidak, yang penting Yunce sudah berusaha sebaik mungkin. Dan berakhir sudah video kali ini. Stay tune di channel Bang Odi. Bye bye.